Untuk memastikan kualitas pekerjaan irigasi sesuai dengan spesifikasi, Bupati Jember Hendy Siswanto turun langsung ke persawahan di Desa Jambe Arum, Kecamatan Puger, dengan didampingi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Proyek ini akan menghabiskan anggaran sekitar 307 juta rupiah dari dana APBD 2022 yang dialokasikan melalui Dinas Tanaman Pangan. Rencana pengerjaan dilakukan selama 65 hari atau sekitar 2 bulan. Bupati Hendy Siswanto berharap jembatan ini bisa bermanfaat untuk petani yang selama ini kesulitan untuk mengairi persawahan, sehingga mempengaruhi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Jember. Jumlah volume yang ada bisa untuk mengairi sawah yang 60 hektar di sekitar ini, dan ini pasti sangat bermanfaat. Pasti tidak kekurangan air lagi nantinya dengan adanya saluran ini tidak bocor, karena beton semua pakai beton bertulang loh, ada tulangannya dalamnya, bukan beton biasa, bukan tanpa tulangan tapi beton bertulang. Yang kedua, multifungsi juga nanti Bukades punya rencana untuk bisa dibuat untuk kolam lele atau koi, dan di budidaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ada dua pendekatan kalau yang kekeringan tadi. Jadi pertama tentang pola pengaturan air dari hulu. Yang kedua, kita juga menyiapkan untuk titik-titik bor pengeboran air. Tahun 2003 kita siapkan itu. Dan kita membuatnya bukan JIT aja tapi juga JUT. Kalau JIT itu jaringan irigasi tersier, JUT jalan usaha tani. Untuk yang melintang di sawah-sawah yang luas sekali untuk bisa melakukan kemudahan melakukan distribusi pupuk maupun hasil pertanian atau kontrol terhadap sawah di malam hari. Dan juga anggaran akhirnya untuk tahun ini kita coba jaringan irigasi tersier ini dicoba kita dengan dicor ini sekali. Jadi ini baru percontohan. Kedepannya nanti jaringan ini seperti ini semua. Jadi bisa ya itu tadi double fungsi ya. Satu untuk mengurangi kehilangan air, yang kedua mungkin bisa dimanfaatkan untuk ekonomi masyarakat, yaitu dengan bisa mengelola ikan atau gimana. Itu harapannya seperti itu. Imro Ati selaku Kepala Desa Jambe Arum, Kecamatan Puger, sangat berterima kasih kepada Bupati Jember dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember yang merealisasi pengerjaan pengembangan jaringan irigasi tersier. Tembok pengaman yang berbeton itu insya Allah akan nyampe ke sini, akan meminimalisir masalah untuk petani dengan petugas di air. Selama ini memang sering kali dikeluhkan masalah air. Masalah air. Sekalipun air melimpah, karena biasanya kan air itu ada jadwal dan ada ukuran. Sehingga dengan adanya kendala-kendala sampah, kadang-kadang kemudian ada petani-petani yang sengaja mengalihkan aliran itu ke areanya, ini bisa menjadi masalah. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Jadi saya memang namanya Alexander Ruby Salto Adi, melapor PKP. Sosialisasi dan pendampingan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP di salah satu hotel di Kabupaten Jember pada Rabu pagi. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah dan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan perwakilan camat. Acara ini juga melibatkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Jawa Timur. Bupati Jember Hendy Siswanto saat membuka acara tersebut berharap SPIP level 3 dapat dicapai secepat mungkin agar dapat memudahkan Pemkab Jember dalam melihat prioritas pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini Jember nilai SPIP Jember masih berada di level 1. Pemkab Jember menargetkan nilai SPIP Jember masuk level 3. Dengan nilai SPIP level 3, tata kelola pemerintahan lebih termonitor dengan baik. Ini kita ada bimbingan teknis dan implementasi sistem pemerintahan pengendalian intern pemerintahan SPIP dan diikuti oleh semua OPD, kepala dinas semua ikut, yang diinisiasi oleh inspektorat kita, dan bimbingan teknis hari ini dan implementasi menuju level 3 ini juga dibantu oleh
Bapak Kepala BPKP Jawa Timur, Bapak Ruby, beliau dan Bapak Teguh, juga dibantu staf ahli Bupati, juga ada dari konsultan ini untuk mendrive teman-teman bagaimana cara mengelola SPIP ini bisa menuju level 3 yang diwajibkan. Saat ini Jember masih di posisi level 1. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Jember mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berada di angka 41.090 jiwa atau 1,66% pada tahun 2021 lalu. Angka kemiskinan ekstrim pada tahun 2022 kali ini berkurang menjadi 26.790 jiwa atau 1,08%. Itu artinya, sekitar 14.300 jiwa di Kabupaten Jember telah lepas dari jerat kemiskinan ekstrim. Atas capaian tersebut, Bupati Jember Hendy Siswanto mengaku belum puas dan akan terus berupaya secara maksimal menekan angka kemiskinan ekstrim di tengah 2,6 juta penduduk Kabupaten Jember secara keseluruhan. Saya bahagia, artinya kerja dari kawan-kawan UPD, kerja dari masyarakat semua, para stakeholder semua itu nyata. Ada penurunan sekitar 41.000 lebih. Namun angka 1,6 ini bukan angka kecil, itu juga masih belum membanggakan betul kami, karena memang itu isinya orang masyarakat kita dan perkaliannya itu kali 2,6 juta ya masih tinggi. Karena kalau saya berharap ya kemiskinan tidak mungkin bisa hilang, tidak mungkin ya, karena memang kehidupan itu seperti itu. Tapi kita harus tekan lebih kecil lagi. Target kita harus 0, ya. Harus 0, itu baru 0, sekian persen itu baru kita lebih mudah untuk men-treatment itu. Tapi kalau memang masih 1,6 meskipun sudah 1,16 masih sudah turun banyak, kami inginkan lebih besar lagi. Ya, terakhir Pak Bupati terkait insentif guru ngaji ini alokasinya dan skema verifikasi. Pemkab Jember menargetkan pada tahun selanjutnya angka kemiskinan ekstrim mampu berada di bawah 1%. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 1.500 personil Puskesos yang diberikan pembekalan di Gedung Balai Serbaguna Kaliwates Jember Jumat sore. Program pemerintah ini diharapkan bisa memetakan atau melakukan survei hingga tingkat bawah mana saja masyarakat yang membutuhkan bantuan. Data tersebut nantinya akan disalurkan ke database dan akan terus diupdate sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran. Personil Puskesos nantinya akan dibantu dari pemerintahan kecamatan dan desa bersama turun langsung di tengah masyarakat. Selain mendata dan survei langsung ke lapangan, personil Puskesos ini juga turut menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang berhak mendapatkan. Jadi hari ini teman-teman kita akan memberikan pembekalan kepada personil Puskesos, di mana personil ini harus segera mendata, mendapatkan data kemiskinan di Kabupaten Jember ini, kemiskinan ekstrim. Ada 22 macam jenis kriteria apa yang harus dimasukkan untuk penyandang masyarakat kesejahteraan sosial. Ini ada 22 macam jenis, itulah yang dipelajari, siapapun harus mendapatkan itu kalau memang masuk dalam 22 kriteria itu. Itu ketentuan dari pemerintah, dari Kementerian Sosial. Dan hari ini ada 1.500 ya, ada 744 ini dari Puskesos yang akan di Kabupaten Jember yang akan mereka melakukan pendataan sampai di bulan November ini. Di samping itu pula kita di bulan November dan Desember, kami ada 2 anggaran yang memang dari DBHCHT dana bagi hasil cukai, itu ada untuk kita berikan untuk BLT sebanyak 63.300 sekian, 335 BLT untuk dari dana DBHCHT, dan ada 4.000 KK untuk anggarannya diambilkan dari dana DID, dana insentif daerah yang kita dapat hadiah kemarin. Itu kan kita bagikan kepada masyarakat. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 250 off-roader se-Jawa Timur Sabtu pagi dilepas oleh Bupati Jember di alun-alun Jalan Sudarman. Turut hadir Kapolres Jember, Dandim 0824, DPRD, jajaran Forkopimda, serta panitia dari Raung Off-Road Jember.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari HUT TNI ke-77 dan peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang. Jember Off-Road Expedition ini terbagi atas 2 kategori, yakni fun ride dengan jalur yang semi ekstrim, serta kategori atau kelas ekstrim yang akan menyusuri trek sulit dan menantang. Bupati Jember menyampaikan kegiatan ini selain menyalurkan hobi juga sebagai pembawa misi utama mengenalkan potensi wisata alam Kabupaten Jember kepada masyarakat luas. Selain itu juga membawa misi kemanusiaan karena saat di lokasi para off-road juga membagikan bantuan sembako kepada warga yang tinggal di wilayah terpencil. Bupati menambahkan keberadaan off-roader ini juga membantu pemerintah daerah untuk membuka jalur baru yang sulit dijangkau dan juga misi mitigasi bencana. Terima kasih pada teman-teman para off-roader Raung 4x4 yang jelas hari ini mengadakan kegiatan Jember Off-Road Expedition yang ketiga tahun 2022 di Kabupaten Jember ini, dan diikuti oleh seluruh Jawa Timur. Ikut serta ada 250 para off-roader yang ikut serta, dan ada dua kategori, satu fun roads ya untuk senang-senang ya, jalurnya cukup menantang biasa, tapi juga ada jalur yang memang jalur ekstrim. Dan ini di Jember tersedia jalur ekstrim tersebut karena ada beberapa lokasi kita di kaki Gunung Argopuro cukup terbentang, dan ini tantangan bukan hanya untuk off-roader Jawa Timur saja, tapi untuk off-roader seluruh Indonesia kami undang untuk datang ke Jember. Dan tentunya dampak dari kegiatan ini sangat banyak sekali. Yang pertama dalam membuka pariwisata, kita mengenalkan Jember lebih keren lagi. Yang kedua membuka jalur baru. Ada beberapa daerah-daerah terpencil di Jember yang perlu bantuan dari kawan-kawan off-roader untuk mencari lokasi-lokasi tersebut. Yang lebih keren lagi di sini ada ibadahnya juga. Apa ibadahnya itu? Membuka jalur baru dan bersedekah di sepanjang jalan itu. Di wilayah-wilayah tertentu masyarakat yang perlu ada bantuan, teman-teman dari off-roader membantu memberikan sembako kepada warga-warga Jember yang ada di daerah-daerah terpencil. Dan kami berharap adanya kegiatan ini tahun depan kami mengundang para off-roader di seluruh Indonesia bisa hadir di Jember, karena kami punya satu jalur lagi, yaitu JOR, Jember Outer Ring Road, yang akan direncanakan untuk membuat jalur sebelah utara Kabupaten Jember, tepatnya di kaki Gunung Argopuro. Dan di situ sekaligus mitigasi bencana, daerah-daerah bencana di situ. Tentunya yang bisa menjawab dan bisa membantu adalah teman-teman off-roader. Untuk trek atau jalur yang dilalui para off-roader ini akan melintasi wilayah lereng Pegunungan Argopuro. Acara digelar selama 3 hari, yakni mulai tanggal 4 hingga 6 November 2022. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bagaimana mencari yang terbaik tentang hasil masyarakat saja. Seperti inilah prosesi pelepasan 116 kontingen cabang olahraga yang akan berlaga di Popda ke-13 Provinsi Jawa Timur di Pendopo Wahya Wibawa Graha Senin pagi. 116 kontingen tersebut terbagi atas 87 atlet dan 29 ofisial. Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-13 Jawa Timur nantinya akan digelar dari tanggal 8 hingga 12 November 2022 di Sidoarjo. Multi-event tahunan pelajar tersebut akan mempertandingkan 15 cabang olahraga. Bupati Jember berharap yang terbaik bagi para atlet dan ofisial agar bertanding dengan baik dan membawa prestasi untuk Jember. Dirinya juga optimis atlet yang berangkat bisa memberikan yang terbaik bagi Jember, karena mengacu potensi atlet Jember yang bisa bersaing di kancah nasional. Karena terbukti dalam event Porprov beberapa waktu yang lalu, atlet Jember mampu mendongkrak prestasi. Saat ini Popda Jember posisi ke-11. Ke-11 mudah-mudahan minimal bisa mempertahankan 11-nya. Minimal kami tidak ekspektasi yang tinggi-tinggi. Namun dengan Jember tempatnya sang juara dan mental adik-adik ini yang sangat luar biasa, saya sangat yakin Jember minimal bisa menaik, rankingnya bisa tambah bagus lagi. 5 besar, Pak. Insya Allah. Insya Allah, amin, insya Allah. Dan yang jelas tahun 2023 nanti harus meraih lebih bagus lagi. Karena ini adalah bagian sebagai start awal ini, Popda adik-adik ini. Salah satu ofisial cabur Muhammad Reza mengaku atletnya siap mengarungi event Popda ke-13 ini. Selain semangat berlatih, persiapan mental dan uji tanding juga sudah dilakukan. Untuk itu target medali diharapkan bisa diraih. Untuk kesiapan ke Porprov Popda, insya Allah kita sudah siap. Kita hanya menargetkan
kalau diberi kelancaran kita memastikan 1 perak 1 perunggu dari 5 atlet. Syukur-syukur nanti bisa tercapai atau lebihnya bisa lebih dari pencapaian itu. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Menurut Kepala BPBD Jember Sigit Akbari, cuaca hujan lebat disertai angin pada Senin siang berdampak pada robohnya sejumlah pohon di 11 titik desa di Kabupaten Jember. Tak hanya pohon tumbang, bencana tanah longsor juga terjadi di Kecamatan Silo, tepatnya Dusun Tanah Manis, Desa Sidomulyo. Longsornya tanah tersebut menimbun 3 rumah, salah satunya rumah yang ditempati Ibu Tija yang saat kejadian menjadi korban meninggal dunia karena tidak sempat menyelamatkan diri. Kemudian yang paling utama ini adalah di Sidomulyo. Ini juga terjadi longsor dan pohon tumbang di sana. Ada 3 rumah yang terkena longsoran itu dan ada 1 korban yang tertimpa longsoran tanah itu, yaitu Bu Tija. Ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah kena di dapurnya dan kita ke sana, kita berikan bantuan dan kita sarankan untuk tidak tinggal di sana, tetapi ternyata kemarin pada longsoran yang kedua yang lebih besar lagi menimpa 3 rumah dengan tetangganya, beliau sebagai korbannya. Sementara itu, Bupati Jember menyampaikan duka yang mendalam atas kejadian yang menimpa Ibu Tija. Hendi mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk sementara waktu pindah ke tempat yang lebih aman. Pihak pemerintah daerah pun mengaku siap bersama camat ataupun kades bila mana warga membutuhkan tempat singgah sementara hingga suasana aman terkendali. Kepada masyarakat Jember semuanya, kita tahu cuaca saat ini ekstrim dan berisiko terjadinya bencana. Dan kemarin terjadi di Silo, saya yang pertama ikut duka cita dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan beliau almarhumah yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada bencana kemarin, mudah-mudahan dekat husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan memberikan kesabaran dan ketabahan. Dan untuk kita semua warga Jember, ayo kita sama-sama hati-hati di lokasi-lokasi yang memang berisiko terjadi longsoran, terjadi bakal air melimpah di situ. Kondisi saat ini tolong untuk bisa jangan ditempati dulu tempat itu. Kami bisa kerjasama dengan Bapak Kades, Bapak Camat, insya Allah kami bisa membantu memfasilitasi. Jangan di lokasi yang berisiko bencana karena hujan sekarang tidak tepat waktunya nih. Kadang-kadang malam hari besar sekali dan ini panas terik dan hujannya kencang sekali. Bencananya akan sangat mendadak sekali dan ini kita berdoa pada Allah mudah-mudahan tidak terjadi lagi bencana ini, namun tetap kita ikhtiar. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Giat monitoring dan evaluasi atau MONEV KPK Republik Indonesia digelar di Pendopo Wahya Wibawagraha Rabu siang. Dihadiri langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK Republik Indonesia Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama dan disambut oleh Bupati Jember Handi Siswanto bersama jajaran OPD Pemkab Jember. MONEV kali ini KPK RI membawa misi tentang kinerja para ASN di lingkungan Pemkab Jember dalam mendukung seluruh program Bupati Jember. Dengan kondisi seperti saat ini, pemerintah daerah serta jajaran ASN Pemkab harus bisa memberikan kreasi dan inovasi untuk bisa memberi sumbangsi pembangunan yang maksimal untuk negara. Salah satunya program yang kini terus digalakan pemerintah pusat mengenai pemulihan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, seperti UMKM dan penyelesaian masalah stunting. Namun meski demikian, pengawasan program harus tetap dijalankan agar seluruh anggaran yang bisa digunakan benar dan sesuai regulasi. Selain program peningkatan ekonomi, persoalan aset daerah juga menjadi prioritas. Selain pendataan, ke depan aset seperti bangunan akan dikelola sebaik mungkin untuk bisa memberikan manfaat atau pendapatan daerah bagi Pemkab Jember. Jember ini dievaluasi seluruh kinerja yang dilakukan tahun 2022 ini. Jadi kita masih jauh, masih harus melakukan kerja keras, jadi koreksinya cukup banyak dan seluruh OPD harus bekerja sama, ada tim yang kuat dan mereka betul-betul harus memahami tupoksi mereka
dan mereka harus bisa melakukan pengembangan. Fokus kita ekonomi ya, perekonomian ini penting untuk kalau ekonominya bagus tentunya kan stunting itu bisa menekan itu. Yang kedua juga masalah aset. Bagaimana aset tahun 2023 besok seluruh aset ini yang 1.000 lebih sudah tersertifikasi, dan setelah itu tahun 2024 bisa kita jual, bukan dijual lagi ya, maksudnya bisa dikerjasamakan dengan pemanfaatan aset bisa lebih berkembang lagi. Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menuturkan bahwa beberapa poin dalam Monef kali ini yakni monitoring terhadap program dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar tidak menerapkan praktik korupsi, serta memotivasi para ASN Pemkab Jember agar bisa bekerja lebih baik lagi, dan kepada Inspektorat Pemkab Jember agar tidak acuh dengan laporan atau keluhan masyarakat di lapangan untuk bisa segera ditindaklanjuti. Monef ini sangat penting agar seluruh tupoksi dan penggunaan anggaran bisa terkoordinir dengan baik dan tidak terjadi korupsi. Melakukan monitoring evaluasi secara berkelanjutan terhadap tata kelola pemerintah yang ada di Kabupaten Jember. Ini berkelanjutan terus ya. Yang kedua juga terkait dengan masalah motivasi para ASN-ASN-nya ini kita tingkatkan. Pada prinsipnya KPK mendorong untuk tetap fokus pada tujuan organisasi. Kemudian proses menuju ke sana, KPK akan melakukan evaluasi dan monitoring, terutama terkait dengan penggunaan keuangan daerah, kemudian kewenangan yang ada dimiliki para individual maupun kepala dinas maupun seorang bupati. Kita ingin memastikan bahwa bisnis proses menuju tujuan ini tidak ada budaya korupsi. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Mahasiswa yang didirikan pada tahun 1922. Upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 digelar di alun-alun Kabupaten Jember Kamis pagi. Hadir sebagai inspektur upacara Bupati Jember Hendi Siswanto. Dalam upacara tersebut, seluruh peserta terlihat menggunakan baju pejuang kemerdekaan sebagai simbol menghargai para pejuang kemerdekaan. Upacara diawali dengan mengheningkan cipta berdoa bersama untuk arwah para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Melalui tema Pahlawanku Teladanku, masyarakat Indonesia masa kini, utamanya milenial, harus terus menjaga semangat pantang menyerah untuk negeri Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Jember. Salah satunya dengan terus mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi yang kini harus terus-menerus diperjuangkan di tengah krisis ekonomi global. Selain itu, melalui momen ini, Bupati Jember mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kesehatan karena ancaman virus COVID-19 masih ada. Saling menjaga dan mengingatkan satu sama lain tentang kesehatan diri juga menjadi salah satu perjuangan yang harus dilakukan agar pandemi tak lagi menghampiri Indonesia. Dalam giat tersebut, Bupati juga menyerahkan sejumlah santunan kepada para veteran perang kemerdekaan. Terima kasih. Yang pertama kita Pemkab Jember, Bupati Jember dan seluruh masyarakat Jember ikut memperingati dan berbahagia mengucapkan bersama-sama, berdoa bersama-sama di dalam rangka memperingati 10 November Hari Pahlawan kita. Jadi dengan tagline Pahlawanku Teladanku, tentunya ini tauladan yang harus kita ikuti, semangat, motivasi, dan semangat pantang menyerah dan bisa berdiri di kaki kita sendiri dan bukan bergantung kepada yang lain, dan Indonesia, negeri kita, harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Itu pesan-pesan moralnya. Dan tentunya yang semangat berdiri di kaki kita sendiri ini adalah esensinya adalah kearifan lokal, local wisdom. Bagaimana kita mencintai negeri kita, bagaimana kita mencintai Kabupaten Jember ini dengan seisinya. Tentunya apa yang menjadi produk-produk Jember, kita harus betul-betul mencintai dan membeli, dan kita hormati, kita kritisi dengan baik, kita berikan solusi sehingga mereka semuanya untuk ekonominya bisa kita bergerak ke depan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Launching program angkot gratis berbarengan dengan pelepasan rombongan mobil listrik yang akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Dewata, Bali. Program angkot gratis ini merupakan salah satu program solutif yang diluncurkan Pemkab Jember untuk pengendalian inflasi daerah, utamanya di sektor transportasi yang saat ini memang sangat terdampak kenaikan bahan bakar minyak beberapa waktu yang lalu. Dari data Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, setidaknya ada 161 angkutan kota yang diberikan subsidi. Subsidi ini akan berjalan hingga bulan Desember mendatang. Bagian dari subsidi kita
untuk BBM naik tadi, ini dari program inflasi kita. Jadi kita bagaimana menekan inflasi, salah satunya yang andil inflasi naik itu adalah dari bidang transportasi. Transportasi kenapa di situ bidang transportasi yang andil inflasi naik? Karena BBM-nya kan mahal naik gitu. Jadi di situ yang kita subsidi, kita bantu untuk bisa mengurangi beban itu, dan kita bisa menjaga kemampuan kita untuk tetap daya beli kita tetap bisa jalan. Itu berapa lama nanti dan kemungkinan apakah akan dilakukan di tempat yang lainnya? Ya, ini sampai akhir program sampai akhir Desember. Mudah-mudahan bisa berlanjut lagi dan mudah-mudahan ini bisa stabil ya. Bisa stabil daya belinya kita tetap kita melihat inflasi kita saat ini masih cukup tinggi untuk untuk years of years-nya, tapi untuk day by day-nya Oktober kita bagus. Kita sudah bukan inflasi tapi kita deflasi 0,03 kita di bawah kita deflasi sudah, dan mudah-mudahan ini bisa kita bisa mempertahankan. Bagaimana mempertahankan itu, kita itu tadi balik ke UMKM lagi, grassroots tadi, kearifan lokal, ekonomi kerakyatan itu harus kita bangkitkan bersama, bukan hanya di alun-alun, seluruh kecamatan buat kegiatan yang sama, rame-rame kita sama-sama keluar, kita rame-rame membeli tapi tetap memakai masker ya, memakai masker bagi yang memang kurang enak badan pakai masker, segera pakai masker. Sementara itu, Kadishub Jember Agus Wijaya menjelaskan, program angkot gratis ini teknisnya akan berjalan setiap hari hingga tanggal 3 bulan Desember mendatang. Namun, ada jam-jam tertentu bagi masyarakat yang ingin menikmati angkutan gratis ini, yakni di jam 5.30 hingga jam 8 pagi dan di jam 13 hingga 16 sore. Di luar jam tersebut, masyarakat tetap harus membayar ongkos. Berbagai pengawasan juga akan dilakukan di Sub Jember bersama pihak yang berwajib, yang bertujuan agar tidak ada oknum nakal yang masih menarik ongkos di jam yang ditentukan gratis tersebut. Tak hanya angkutan umum, di Sub Jember juga memberikan subsidi BBM kepada ojek online dan ojek pangkalan dengan jumlah keseluruhan 1.880 orang. Bentuk subsidi tersebut nantinya berupa kupon yang bisa ditukar dengan BBM di jam 20 di 7 SPBU yang bekerja sama dengan Dishub. Satu orang ojek atau opang akan mendapat jatah 50 liter BBM yang akan diberikan secara bertahap setiap minggunya hingga tanggal 5 Desember 2022. Gratis juga denda ker, biaya ker, denda trayek, biaya trayek kita gratiskan semua. Setelah itu baru bisa beroperasi, kita bantu dari Pemkab untuk pemiliknya, uang setoran termasuk pengemudi juga, sehingga ada gratis terus untuk para pengemudi maupun penumpang. Jadi ada jam-jamnya itu, jadi jamnya mulai 05.30 sampai 08, itu satu rit, satu PP, sama jam 13 sampai jam 16, itu gratis juga. Jadi selebihnya itu penumpang harus bayar. Artinya kenapa kita menentukan jam itu, karena memang itu jam-jam kepadatan anak sekolah, jam kerja kantor. Maka dari itu kita gratiskan supaya sinergi dengan programnya Bapak Bupati tentang Wiswaya Langit Biru. Artinya kita sudah tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi tapi menggunakan angkutan umum. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV, melaporkan.